Baik, selamat datang Mas Direktur. Selamat Eh, datang, Mas. Baik, awal permulaan ingin saya perkenalkan dulu. Mas Jainul Rahmat Arifin ini adalah Direktur Melati Indonesia. Bukan begitu, Mas ya? Insya Allah begitu, Mas. Alhamdulillah hari Insya ini Allah. bisa hadir dalam tengah-tengah kita bersama untuk membicarakan tentang pendidikan. Kesetaraan itu harus yang seperti apa kan? Sebelum masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya untuk pemirsa id.vasco untuk bisa like, subscribe, dan komen ataupun bahkan bisa di-share ke seluruhan kerabat atau bahkan saudara tentang manfaat dari apa yang menjadi konten hari ini. Selamat datang Mas Direktur. Baik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah ya. Sehat. Nggih. Mas Sehat ya Doni Mas ya. gimana, Mas Doni? Alhamdulillah hari ini masih bisa terus untuk menjalankan sebuah kebaikan, Mas. Alhamdulillah. Sebelum Luar Mas biasa. gini Nggih, nggih. masuk dalam pembahasan kali ini ya kan. Nggih, nggih. Sebetulnya apa sih yang seharusnya menjadi kesibukan Mas Direktur hari ini Nggih, dalam di tengah-tengah pandemi ini? nggih. Kalau dibilang sibuk sih ya tidak sibuk, Mas. Cuman Iya. gayanya seperti sok sibuk gitu. Namun memang selain pandemi ini dikatakan apa namanya menjadi sebuah penyakitan gitu kan. Banyak tidak sedikit usaha-usaha yang bahkan tidak punya nyawa gitu, artinya mati gitu kan Iya. akibat terpapar pandemi. Tapi alhamdulillah saya selaku penggiat pendidikan non formal dan beberapa usaha ya mencoba memberi nafas supaya Siap. tidak ikut mati, Mas Doni, seperti itu. Iya, iya. Artinya di masa pandemi bukan kemudian saya tidur terus kemudian update status di WA story, bukan, tapi saya berpikir bagaimana kemudian di masa pandemi ini ada sebuah secuil peluang bisnis yang kemudian bisa bernyawa usaha kita, Iya. seperti itu. Nah, jadi ada konsep baru yang kemudian harus saya lakukan di masa pandemi ini, begitu Mas Doni. Tapi gini, Mas Nggih, Direktur, terkait dengan pendidikan kesetaraan ini ya kan. nggih, nggih. Terkadang di pemikiran masyarakat umum ini kan memang kesetaraan ini terkadang dipandang sebelah mata. Nggih, Lah, terkadang orang-orang masyarakat itu lebih untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan formal nggih, tanpa melihat kelebihan yang nggih, dipunyai oleh pendidikan yang memang kesetaraan tersebut. nggih. Lah itu bagaimana dari Melati Indonesia sendiri untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, Mas? Nggih, terima kasih Mas Doni, luar biasa pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan sering apa namanya terucap ya, hampir setiap hari setiap orang mau daftar itu selalu mengatakan gampang gitu ya. Terima ijazah langsung tanpa proses belajar gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan kesetaraan, kalau kita meniti sejarahnya Mas Doni, bahwa memang dulu tidak tersistem ya sebagai pendidikan alternatif. Iya. Sekitar tahun 2003 hingga 2008 2010-an. Dengan sejarah seperti itu memang patut tidak bisa kita pungkiri persepsi masyarakat mempunyai hal yang demikian. Tapi untuk tahun 2018 hingga tahun 2020 hingga saat ini kita bukan menjadi pendidikan alternatif lagi, Mas. Ya, Tapi kita menjadi pendidikan setara. Artinya pendidikan pilihan. Artinya apa? Kita disejajarkan dengan pendidikan formal. siap. Semuanya satu wadah, Mas. Dari mulai sistem dan lain sebagainya. Kita tidak bisa ujuk-ujuk, Mas. Kita Iya, sekarang tidak bisa ujuk-ujuk kemudian langsung mendaftar sekarang besok ujian itu nggak bisa. Iya, iya. Semua tersistem di Dapodik, itu pun tidak Dapodiknya sendiri-sendiri, bukan. Kita satu wadah, semuanya jadi satu, baik itu SMA, SMK, SD, PAUD, TK jadi satu, Mas Doni. Jadi ketika Mas Doni misalnya sekolah di saya,
terus kemudian juga sekolah di formal. Nah ini tidak bisa Mas Doni, karena namanya sudah tercantum di Dapodi tersebut, tadi saling terintegrasi. Jadi Jadi ada tidak kesinambungan gitu ya. betul, nggak bisa dihapusi sistem. Nah, yang ngapusi biasanya yang menjalankan sistem. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kemudian persepsi itu memang menjadi tugas kita, tugas FK PKBM dan penggiat pendidikan non formal Mas Doni, dari mulai kementerian itu memang konsen ya, konsen untuk kemudian kemudian apa namanya konsep pendidikannya, supaya persepsi masyarakat itu membaik Iya, di iya. dengan pendidikan kesetaraan. Nah, apa yang dilakukan, kita kembali lagi ke pertanyaan, kita memperbaiki konsep Mas Doni, Siap. bahwa dulu pendidikan kesetaraan ya wis pokoknya ngelondong gitu kan. Ya. Tapi sekarang tidak, banyak anak-anak muda yang kemudian itu Kak Seto Mas Doni. Kak Seto itu sama seperti saya Pak, cuman mungkin beda nasib gitu aja. Gitu ya. Iya, Kak Seto di Jakarta, saya di Kerembung begitu. Apa namanya, sama Kak Seto juga punya PKBM seperti saya. Iya. Nah, cuman dia punya modal, dia sudah terkenal, saya belum terkenal. Lah akhirnya tahtanya itu yang menjadi beda. Iya, Dia di Jakarta, sedangkan Mas Jainul, Mas Direktur ini di di Kerembung, Kerembung. Kabupaten Sidoarjo kan Iya, gitu ya. betul. Nah, jadi perbedaannya secara konsep Mas Doni ini sama. Yang dilakukan oleh lembaga saya, konsep saya mengadopsi dari beberapa apa namanya konsep lembaga, saya kolaborasikan, kemudian saya implementasikan Mas Doni. Jadi kita konsepnya di potensi Mas Doni, potensi minat bakat gitu. Jadi wis pembelajarannya ya, misalnya anak ini suka YouTube gitu ya, kita konsen di pembelajaran YouTube, bagaimana mengeditin dan lain sebagainya. Itu Mas Doni yang kita tawarkan. Jadi saya di masa pandemi ini Mas Doni mendapatkan pindahan dari sekolah-sekolah besar internasional Mas Doni Top. gitu. Nah ini kenapa kok pindah, karena ya COVID. Kalau sekolah di rumah, sama-sama di rumah, mendingan saya homeschooling aja, katanya begitu. Saya mengutip statementnya dari wali murid yang daftar pindahan itu. Oh begitu, iya, saya dari dulu Pak pengen homeschooling anak saya, cuman ya itu berbagai pertimbangan gitu. Itu orang-orang Chinese itu Mas Ya Doni. akhirnya kan menjadi sebuah alternatif. Oh bukan alternatif, kita pilihan Mas Doni. Oh gitu ya. Iya, persepsi alternatif itu persepsi orang dulu Mas Doni. Oh gitu. Kita ini kan milenial Mas Doni. Mantap. Iya, jadi pilihan kita. Jadi hari ini tidak ada pembeda antara Oh formal tidak. ataupun kesetaraan ini. Tetap secara konsep berbeda Mas Doni. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuman itu tadi, bahwa kita punya kelebihannya lebih fleksibel. Nah, kita bisa fokuskan di mana. Gitu Mas Doni. Menarik sekali ini kesetaraan ini sebetulnya ya kan. Nggih. Tapi terkadang itu kan gini, Mas Direktur, Nggih. masyarakat itu berpikir bahwasannya kalaupun anaknya akan disekolahkan di pendidikan kesetaraan, Nggih. terkadang kan memang menjadi sebuah bullying bagi kawan-kawannya kan gitu sih. Terkadang orang anaknya sendiri pun juga malu kalaupun seumpama tidak seperti menempuh pendidikan temannya yang lain gitu loh. Lah, apakah dari Melati Indonesia ini menyediakan hal-hal yang memang untuk menepis pemikiran seperti itu, bahwasannya di pendidikan kesetaraan pun juga sama pembelajarannya ataupun bahkan kebiasaannya itu sama. Gimana kira-kira? Gini Mas Doni, kita itu malah menjadi obat anak-anak yang menjadi korban bullying di sekolah lamanya Mas Doni. Jadi ketika anak itu di sekolah kita, insya Allah tidak dibullying, cuman mungkin persepsi masyarakat, mosok sih sekolah nang oma mek pirang jam, 2 jam, 3 jam begitu. Terus kamu jadi apa? Gitu. Tapi nyatanya alhamdulillah Mas Doni, lulusan Melati Indonesia ini rata-rata, saya nggak ngecap, bisa dilihat gitu ya. Rata-rata ya lulus, ada yang kerja langsung, ada yang kemudian kuliah, tapi rata-rata kuliah Mas Doni. Kuliah sambil kerja begitu. Kemarin ada yang keterima di salah satu perusahaan besar. Saya tidak menyebutkan nanti promosi ya. Cuma
ini instansi besar yang kemudian itu dia langsung kuliah di sana juga. Nah, artinya output kita sudah tidak bisa diremehkan lagi outputnya pendidikan kesetaraan Iya, itu. iya. Berarti kan bukan berarti lulusan dari sekolah kesetaraan Heeh, itu tidak bisa apa ya, menyamai dengan pendidikan yang lulusannya formal. nggih. Akhirnya kan bisa untuk bersaing bersama. Oh iya, Tidak menutup kemungkinan di kesetaraan pun juga mampu menyaingi ataupun nggih, bahkan menyalip nggih, pendidikan yang ada di formal. Oke. Tapi terkadang gini, eh, teman-teman ataupun bahkan orang yang memang anak itu bersekolah di kesetaraan kan terkadang mempunyai sebuah kelebihan dan kapasitas masing-masing. nggih, Seperti yang tadi disebutkan Mas Direktur, nggih, sekolah paket ini akan berfokus pada pengembangan potensi mereka. nggih. Apa yang mereka punyai, Hmm. yang itu yang kita kembangkan. Betul. Lah itu konsep-konsep seperti itu kan yang hari ini masih belum dipunyai pemikiran masyarakat umum. Nggih, Terkadang malah di apa ya, di salah pandang gitu loh. nggih, Terkadang yang formal itu pun lebih mampu untuk menjadikan sebuah anaknya nggih, menemukan sebuah bakat. nggih. Lah ini gimana tips memang dari pendidikan kesetaraan itu bagaimana kira-kira? Jadi setiap anak ini kan potensinya berbeda, Mas Tony. Makanya di sekolah kita itu seragam itu nggak ada, Mas Tony. Bebas berarti ya? Bebas. Hmm. Ya, karena pemikiran orang tidak bisa diseragamkan. Oh gitu. Iya. Itu salah satu apa ya, hegemoni psikologis ya bagi saya, pemikiran saya. Jadi anak itu dibebaskan untuk kemudian berkembang, kita gali potensinya dengan tes-tes psikologi gitu. Kemudian kita arahkan seperti itu. Jadi misalnya Mas Doni, meskipun pendidikan formal itu punya kelebihan ya Mas Doni. Siap. Tapi pertanyaannya biasanya sangat mendasar ketika sekolah di kita bagaimana sosialisasinya gitu. Jadi kita itu kan sistemnya kan ada 3 Mas Doni. Ada sekolah online jadi daring 100% Mas Doni. Ya. Kemudian ketika ada kegiatan 3 bulan sekali itu bergabung semua gitu. Ada juga privat Mas Doni, kita datang ke rumahnya Mas Doni. Homeschooling. Semuanya ini homeschooling itu sistem aja Mas Doni. Jadi bukan kemudian homeschooling itu kita datang ke rumahnya itu dikatakan homeschooling, bukan. Jadi sistemnya privat, kita datang ke rumahnya. Terus kemudian yang ketiga adalah komunitas. Artinya komunitas di sini adalah mereka datang ke tempat kita, kemudian satu kelas itu maksimal 5 anak Mas Doni. Ini secara sosialisasi kita kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Jadi anak ini tidak, kalau yang privat tidak dikungkung dengan apa namanya antara guru dan tutor dan siswa, bukan, tapi ada juga sela-sela yang kemudian harus kita ajarkan bagaimana bersosialisasi ke pasar. Siap. Begitu Mas Doni konsep kita. Menarik sekali ini pembahasan Oh iya, dengan pendidikan karakter ini ya. iya iya. Tapi sebelum masuk dalam situ kan kita belum menyebutkan ini atau Oke. bahkan saya belum menanyakan sudah berapa lama sih Melatih Indonesia ini berdiri Mas? Melatih Indonesia itu tahun 2016 Mas Doni. 2016 itu terbentuk. Terbentuk kita apa namanya pada saat itu ya ada 1 siswa. Kita belum dapat izin Mas Doni. Tapi dalam proses Kemenkumham yayasan. Iya. Tapi akhirnya dalam satu perjalanan kita sudah mendapatkan apa namanya siswa, yaitu dia putus sekolah. Artinya sudah pindah kemana-mana Mas Doni, tapi dia akhirnya nggak sekolah. Nah itu akhirnya orang tuanya menitipkan kepada saya untuk kemudian memberikan pembelajaran begitu. Siap. Akhirnya sampai lulus, saya lulus ujiannya di Surabaya. Pada saat itu saya titipkan kepada teman saya yang punya lembaga seperti saya ini di Surabaya. Ya, baik. Kurang lebih Mas ya, kira-kira 2016. ini kan Nggih. sudah 4 tahun berjalan. Nggih. Sudah berapa ada lulusan dari Melatih Indonesia ini? Tiga Mas Tony. 3 orang yang berhasil menjadi Oh sebuah. maksudnya 3 lulusan. Oh, 3 angkatan. 3 angkatan, Nah, iya. maksudnya seperti itu. Hmm. Terus geser Pas Direktur per hari ini kan
seluruh pendidikan di Indonesia ini kan Iya. dirumahkan gitu kan. Iya. Online, belajar pun juga kita online, mengajar pun juga kita online. Hmm. Langkah yang seperti apa yang memang disiapkan oleh Melati Indonesia ini untuk menghadapi adanya pandemi hari ini? Kalau menghadapi untuk menyelesaikan pandemi gimana? Gitu pertanyaannya. Iya, maksudnya terkait dengan cara, metode Hmm. yang memang disiapkan untuk Menyesuaikan gitu ya. Melati Indonesia ini hari ini membuat sistem yang seperti apakah di tengah pandemi? Ya, jadi kita tetap mematuhi apa yang menjadi keputusan kementerian ya. Mas Menteri itu kan saya pikir beliau ini sangat matang untuk memberikan kebijakan. Jadi tetap kita patuhi, cuman wali murid ataupun masyarakat yang kemudian banyak galau gitu, bagaimana sistem online kok nggak ini. Tapi di kita kan sebelumnya meskipun nggak ada pandemi kan sudah online Mas Tony. Ya, Jadi kita tidak ada masalah dengan terbiasa lah ya. terbiasa ya. Ya. Cuma yang membedakan Mas Tony ya, sistem online kita dengan sistem onlinenya yang diterapkan oleh sekolah-sekolah formal begitu kan, rupanya saya banyak biasanya kan cuma dikasih tugas. Kalau kita karena sudah terbiasa dengan sistem online, modul itu kita elektronik terus kemudian kita juga ada Zoom semuanya Mas Joni, Zoom Iya. gitu. Kita 3 bulan sekali ya, kalau nggak boleh tatap muka, nggak boleh tatap muka mengumpulkan wali murid ya, kita Zoom bersama antara siswa dan wali murid Mas Joni. Iya, iya. Untuk kemudian menggodok konsep pendidikan apa yang kemudian menjadi kebutuhan anaknya gitu. Evaluasi lah Mas Iya, Joni. Setiap 3 bulan sekali seperti itu. Jadi Zoomnya ini ada Zoom pribadi, ada Zoom bersamaan tetap Mas Tony. Itu strategi kita. Jadi tetap kita tidak membuat konten ya. Kalau teman-teman yang lain, guru-guru yang lain tutor membuat konten video, kita tidak membuat konten. Tapi ketika anak itu tidak paham, biasanya kita langsung ke rumahnya Mas Tony. Tentunya ketika kita datang ke rumah itu standar COVID harus sesuai dengan protokol iya. gitu ya. Dan kita juga ada beberapa wali murid di kita kan ya profesinya dokter kan. Iya. Itu malah juga difasilitasi juga sama beliau ketika mau datang ke tempat siswa ketika siswa itu tidak paham ketika mendapatkan pembelajaran secara daring. Begitu Mas Doni. Tapi gini, Mas Direktur ya kan. Oke. Gimana sih lika-liku yang memang dilalui oleh Melati Indonesia terkait dengan mulainya diterjang oleh pandemi ini? Apakah memang kesannya itu sangat luar biasa senang, ataukah memang malah terpuruk pendidikan ini, atau gimana gitu loh? Saya ini Mas Doni ya, saya wis nek jarene wong biyen niku wis ket mulai procot wis diremehno uang Mas Doni. Jadi sudah menjadi hal yang biasa ketika saya itu mempunyai gerakan nyeleneh gitu kan. Itu ditertawakan banyak pihak, itu sudah menjadi biasa bagi saya. Ini nggak tak reken Mas Doni seperti itu. Bahkan istri saya dulu ya meremehkan, tidak percaya gitu kan. Eksistensi Melati Indonesia itu bisa sejauh ini begitu kan. Tapi saya tetap melakukan hal yang demikian. Saya hanya butuh doa saja Mas Doni. Pertama doa orang tua saya. Doa ibu itu yang selalu mensupport saya untuk kemudian selalu berinovasi Mas Doni. Saya ini kan di lingkungan Sidoarjo Mas Doni, di lembaga non formal pendidikan di Sidoarjo ini saya ini paling muda Mas Doni. Gitu ya? Iya, saya paling muda sekali. Paling muda dan selaku juga pemilik ya Mas Doni. Mas ya? Direktur juga. Iya, selaku pemilik bukan selaku tutor ya Mas Doni. Iya, Selaku pemilik saya ini paling muda dari yang lainnya. Iya Mas Doni. Bahkan Jawa Timur kalau kumpul itu Mas Doni, saya termuda. Mantap Gitu. Saya termuda gitu. Nah, ini bukan kemudian yang muda ini menjadi prestasi bukan. Tapi dengan yang muda ini modalnya kurang Mas Doni.
akhirnya nasibnya beda dengan yang tua. Iya, iya. Yang lain sudah mobilan, saya masih pakai roda 2 gitu Mas Doni. Akhirnya kalah tahta lagi kan gitu ya. Iya, Yang muda tidak selalu kalah, tapi nyatanya juga tapi secara gitu. konsep Mas Doni, secara konsep kalau di searching di Google gagasan-gagasan yang kemudian ini ya ini apa namanya tidak kalah Bisa dari lah mereka. ditarungkan Iya, gitu ya. gitu kan. Saya kan juga pengurus kabupaten maksudnya kan Iya, ada organisasinya toh iya. yang dibentuk oleh pemerintah gitu. Mhm. Jadi ya begitulah Mas Doni perjalanannya banyak orang mencibir dan lain sebagainya. Dulu kan merintisnya saya ini kan nggak punya apa-apa Mas Doni Ya. gitu. Jadi Tapi kan hari ini bisa berkembang ya semakin ya maju, alhamdulillah. semakin besar ya Yang kan. penting bisa buat apa namanya beli makan setiap hari. Nah, Ketika saya pengen sepeda motor bisa beli gitu loh ya, Mas Doni. siap, Pengen siap, mobil juga siap. bisa beli kan gitu. Ya. Tapi kira-kira gini, eh, lebih senang adanya pandemi ataukah memang sama saja dengan hal seperti biasa-biasa? Saya itu kalau ngomong seneng kok dibully Mas Doni. Oh, yang lain ini mati usahanya kok Gitu saya seneng ya nggak boleh. Ya kan barangkali aja Iya. dengan adanya pandemi sekolah formal dirumahkan sehingga muncullah Wah ini sebuah pertanyaan rezeki yang kamu banyak. menggiring saya ini. Kan barangkali aja kan gitu sih. Ya Biar intinya masyarakat itu pun juga bisa berpikir gitu loh. Pak. intinya begini Mas Doni. Di setiap ada apa namanya keterpurukan atau persoalan pasti ada hikmahnya. Ya, mantap. Itu prinsip yang saya yakini Mas Doni. Keyakinan itu di atas segala-galanya Mas Doni. Siap. Jadi ketika apa namanya di masa seperti ini saya yakin ada secuil peluang yang kemudian kita bisa perbaiki. Kita bisa manfaatkan peluang tersebut. Artinya di masa pandemi ini alhamdulillah saya tetap eksis begitu. Siap, siap. Begitu. Untuk kemajuan siswa ada meningkatnya nggak, Mas? Alhamdulillah Mas Tony. Drastis ya? Drastis. Drastis. Iya. Apakah sumber dari adanya pandemi? Ya tidak bisa dikatakan Oh, seperti gitu itu ya? ya. Mungkin Karena itu rezeki dari Gusti Allah Mas nah, Tony. mungkin sudah rezekinya Heeh. hari ini pendidikan karakter adalah sedikit yang memang membantu ataupun bahkan meningkatkan derajat pendidikan karakter tersebut. Iya, kalau saya ini kan kalau sistemnya agama yang kita yakini ini kan yang sering beramal atau Ya. sering sodako itu pasti ada impactnya. Iya. Keyakinan kita kan bilang seperti itu. Bahkan imbalannya itu lebih banyak, Ah. banyak lagi. Ya jangan dikatakan yang sekolah di saya ini Mas Doni itu bayar semua. Siap, siap. Begitu. Saya setiap tahun bukan saya melatih Indonesia setiap tahun itu meluluskan yang tidak membayar itu minimal 10 orang Mas Doni. Itu minimal. Minimal Hmm, gitu. siap, siap. Hmm. Jadi ya saya pikir Gusti Allah itu kan adil kan memberikan rezeki itu Mas Doni. Roda kan bulat. Ah Pasti iya. ada yang di atas dan juga ada yang Inggih, di bawah. inggih. Baik, Yang penting oke. berproses saja Mas Doni. Tapi gini, Mas Direktur, Nggih, terkait dengan hari ini ya kan, nggih. apa sih ya langkah yang memang dipersiapkan untuk masyarakat umum oleh Melati Indonesia ini Nggih. supaya masyarakat itu mampu untuk berpikir jernih Nggih. sehingga tidak memandang sebelah mata lagi terkait dengan pendidikan Kesetaraan ini. kesetaraan tersebut. Gimana kira-kira? Jadi kan bahwa apa namanya Bapak pendidikan kita kan taman siswa itu kan belajar itu ada di mana-mana Mas Tony. Iya, betul betul. Nah, education unlimited kalau bahasa saya. Ya, Gitu. Jadi pendidikan tanpa batas. ya. Jadi kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tempat dan orang. Bahkan di balai rame ini Mas Doni, kita bisa berdiskusi, berjumpa, saling tukar pikiran. Begitu itu Ya, toh. betul betul. Nah, itu bagian dari pendidikan Mas Doni. Dimanapun kita berpijak, Iya. dimanapun kita tempat tinggal, Iya. pasti tidak meninggalkan sebuah yang namanya pendidikan. Betul Gitu. Mas Doni. Siap, siap, siap. Jadi masyarakat saya berharap ya sangat berharap di era modern ini, di era digitalisasi ini, proses pendidikan ini kan intinya belajar gitu. Meskipun baju kita besar, tapi tidak sesuai dengan size tubuh kita, itu akan jelek dipandangnya. Nggak cocok, Nggak kurang enak pas. dipandang. Kurang pas Mas Doni, Siap. betul. Nah, maka dari itu banyak membaca sejarah gitu Iya, kan. Bukan memilih sekolah itu atas dasar mahal, tapi atas dasar kebutuhan. Begitu.
bukan atas dasar gengsi Mas Doni. Siap. Nah, kebutuhan itu kan melihat potensi anaknya seperti itu. Iya. Begitu saja Mas Doni. Jadi intinya per hari ini ketika ada sebuah pandemi tidak lagi dipandang sebelah mata, malah untuk menaikkan derajat pendidikan kesetaraan tersebut. Atau bahkan mungkin rezekinya yang dilebihkan oleh Tidak Allah. tidak ada terkaitan dengan pandemi Mas Oh, Doni. meskipun tidak ada pandemi, ini tetap naik. Sudah waktunya naik kan gitu. Ya, itu keyakinan saya Mas Oh, Doni. gitu. Ya, Terus berdoa, ya. terus meminta kepada Allah sehingga Iya. kapanpun Iya. dinaikkan derajat itu Iya. pasti akan tinggi. Kalau saya berdoa selalu ada pandemi ini kan bahaya Mas Doni. Siap, siap. Iya. Apakah diperlanjut pandemi ini ataukah untuk diakhiri? Semoga ya cepat selesai Mas Doni. Gitu ya. Biar semua berjalan dengan Iya. normal, formal pun juga jalan, kesetaraan pun juga semakin meningkat, Amin, amin. tidak dipandang sebelah mata lagi, akhirnya bisa untuk bersaing dan berjalan bersama di ini Iya. kaca kenyataan gitu Iya. ya. Oke, siap, siap. Menarik sekali sebetulnya ini, Mas Direktur. Baik, kawan-kawan, pemirsa ID.Vasco, kita terakhir kita tanyakan harapan untuk bagaimana masyarakat ini bisa untuk bagaimana bisa tidak berpikir yang aneh-aneh dan berpikir positif. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kesetaraan itu? Monggo, gimana Mas Direktur? Artinya masyarakat harus berpikir aneh Mas Doni. Oh gitu ya? Iya. Malah harus aneh. Harus aneh. Kenapa kok ada pendidikan online gitu kan? Pendidikan cyber, pendidikan privat, homeschooling dan lain sebagainya. Ini memang bagian dari perkembangan. Sebenarnya ini adalah sejarah Mas Doni. Siap. Sejarah yang kemudian dikemas secara apik di era modern. Nah, tapi masyarakat kita karena kurang membaca ataupun kurang memahami secara utuh sejarah pendidikan tersebut, akhirnya terbawa gengsi. Iya. Jadi saya berharap bahwa memandang pendidikan itu secara utuh, jangan separuh-paruh. Siap, harus sepenuhnya ya. Harus sepenuhnya Mas Doni. Kalau separuh hati kan nggak enak Mas Doni. Bertepuk sebelah tangan Iya, akhirnya. betul sekali ya. Maka dari itu saya berharap ketika melihat bukan secara gengsi tapi melihat kebutuhan anaknya, yang cocok untuk anaknya itu sekolah di mana. Saya pikir tidak ada saling tersakiti antara Iya, anak dan orang tua Mas Doni. tuanya. Tidak ada yang namanya bullying juga Mas Doni. Tidak ada juga yang namanya itu putus sekolah Mas Doni. Iya. Jangan sampai ketika bicara pendidikan nanti kita akan bicara terkait dengan keterpaksaan. Iya betul Mas Doni. Yang namanya terpaksa itu kan juga Gak enak. separuh hati Mas Iya, Doni betul, untuk betul, menjalani betul. gitu kan. Gitu. Jadi Siap. itu sih pesan saya, memandang pendidikan secara utuh, Siap. memandang pendidikan secara kebutuhan, bukan secara gengsi. Siap, Begitu. baik. Kalaupun itu harapan yang disampaikan oleh masyarakat, sampaikan apa yang nantinya akan menjadi sebuah harapan untuk kawan-kawan seperjuangan pendidikan kesetaraan ini ke depannya akan berkolaborasi seperti apa, ataukah memang tidak senggol menyenggol ataupun bahkan seperti apa yang diharapkan untuk sesama yang memang merintis dan menjalani profesi pendidikan di kesetaraan ini. Jadi memang tantangan kita hingga saat ini kita ini tidak bisa memaksa orang untuk percaya dengan kita Mas Doni. Siap. Karena sejarah mengatakan, mencatat seperti itu Mas Doni. Mengembalikan sejarah dengan konsep apapun itu tidak seperti kita membalikan tangan kita. Iya. Artinya integritas penggiat pendidikan non formal ini yang menjadi utama supaya masyarakat tidak memandang remeh oleh pendidikan kesetaraan itu Mas. Jadi untuk teman-teman penggiat non formal tetap menjaga integritasnya. Siap. Semangat tidak runtuh semangatnya untuk Siap. melanjutkan perjuangan pendidikan Siap non Mas formal. Doni. Ini butuh bantuan Mas Doni juga nanti. Siap. Baik, terima kasih Mas Direktur. Terima Mas kasih Mas Doni. Jainul Rahmat Arifin yang Baik. sangat sukses hari ini ya, mungkin dirasa. Amin. Baik pemirsa ID Vasco yang kami banggakan, Iya.
Selebihnya terkait dengan apa yang hari ini kita diskusikan, apa yang hari ini kita obrolkan, Oke. semoga menjadi sebuah manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat umum dan pemahaman bagi orang tua sehingga tidak memandang sebelah mata atas sekolah kesetaraan tersebut. Mm. Baik, sekali lagi terima kasih Iya. saya ucapkan Mas Direktur. Siap, terima kasih Semoga Mas tetap Doni. jaya, Sukses semoga selalu. tetap sukses Mm. dan tidak ada hentinya untuk bersemangat mendidikan, Amin. melaju dalam pendidikan non Siap. formal. Mm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.